Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami semua dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang New Public Management. Saya Kania Putri Hanifah akan menjelaskan tentang adanya New Public Management, pengertian dan ciri-ciri New Public Management itu sendiri. Latar belakang New Public Management, penyusunan administrasi negara yang efisien merupakan prasyarat bagi peningkatan demokratisasi, pengembangan ekonomi, dan pengalokasian dana secara adil. Karena organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi, dan kreativitas. Sehingga munculnya kritik keras yang ditunjukkan kepada organisasi-organisasi sektor publik tersebut, kemudian menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah dengan munculnya konsep New Public Management. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan New Public Management itu? New Public Management adalah suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Pada dasarnya, paradigma ini memiliki penekanan kepada perilaku pemerintah agar efektif dan efisien, sehingga pemerintah lebih fokus kepada kepentingan publik dalam skala yang luas. Seperti mengutamakan mekanisme pasar, manajemen kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan, memperbaiki efisiensi dan efektivitas, serta kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Ciri-ciri New Public Management: yang pertama, pengendalian yang berorientasi pada persaingan dengan cara pemisahan wewenang antara pihak yang memberi dana dan pihak pelaksana tugas. 2. Memfokuskan pada efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan tugas. 3. Pemisahan manajemen strategis dari manajemen operasional dalam pemberian order dan anggaran umum. 4. Pelaksana order swasta dan pemerintah diperlakukan sama. 5. Adanya upaya meningkatkan inovasi yang terarah sebagai bagian dari order kerja karena adanya pendelegasian, bukan hanya desentralisasi. Yang terakhir, operasional produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Public Mubni dari kelompok 3 akan memaparkan tujuan New Public Management. Tujuan New Public Management adalah untuk merubah administrasi publik sedemikian rupa sehingga kalaupun belum bisa menjadi perusahaan, ia bisa lebih bersifat seperti perusahaan. Administrasi publik sebagai penyedia jasa bagi warga harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif. Tapi, di lain pihak, ia tidak boleh berorientasi pada laba. Padahal ini wajib bagi sebuah perusahaan kalau ia ingin tetap bertahan dalam pasar yang penuh persaingan. Adapun tujuan dari public management menurut para ahli adalah: yang pertama, ada menurut Raini pada tahun 1990. Public management itu ditujukan untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik lebih efektif dan efisien. Pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Lalu yang kedua ada menurut Graham and Hayes. Public management itu bertujuan untuk menjadikan sektor publik lebih efisien, akuntabel, dan tujuannya tercapai serta lebih mampu menangani berbagai masalah manajerial dan teknis. Yang ketiga yaitu tujuan umumnya public management, yaitu efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi sektor publik, kualitas dan kuantitas output sektor publik dan pemerintahan yang berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama. Tuntutan dan prasyarat New Public Management. Langkah untuk menerapkan New Public Management bisa dilakukan dengan syarat ada cukup jumlah pendukung-pendukung yang kritis yang menghendaki reformasi. Para pendukung ini harus berasal dari administrasi Pemda atau Pemkot dan politik. Berarti mereka harus seorang birokrat dan politisi. Waril juga akan setuju dengan penerapan NPM ini karena mereka banyak mengkritis kelemahan atau kinerja administrasi yang lemah. Namun demikian, reformasi ini harus didukung bersama agar warga bisa memberikan tekanan yang dibutuhkan terhadap politisi dan pihak administrasi untuk menyelesaikan
proses reformasi dengan sukses. Sebelum upaya penerapan new public manajemen ini bisa direalisasikan, harus diciptakan dulu prakondisi, yakni pertama, batasan tanggung jawab antara unit perencanaan dan unit pelaksanaan politik dan administrasi, dan perangkat sumber daya yang bersifat desentral. Selanjutnya ada paradigma NPM. NPM melihat bahwa paradigma manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Karena itu, Christopher Hood mengungkapkan bahwa ada 7 prinsip-prinsip NPM, yaitu yang pertama ada pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik, penggunaan indikator kinerja, yang ketiga ada penekanan yang lebih besar pada kontrol output, yang keempat pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil, yang kelima pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi, yang keenam penekanan gaya sektor swasta pada penerapan manajemen. Terus selanjutnya yang ketujuh penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Badi. Saya akan menjelaskan tentang perangkat new public manajemen. Yang pertama, manajemen kontrak. Manajemen kontrak adalah penyelenggaraan administrasi melalui kesepakatan tentang tujuan yang hendak dicapai. Kesepakatan ini mencakup mulai dari tujuan yang hendak diraih hingga pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan tersebut. Landasan manajemen kontrak adalah kontrak atau perjanjian antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Yang dimaksud dengan manajemen kontrak di sini bukanlah kontrak atau perjanjian yang mengikat secara hukum seperti halnya di dalam dunia bisnis, tapi menyangkut kesepakatan tujuan yang bersifat mengikat tentang jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, penyelenggaraan tanggung jawab di bidang sumber daya. Memutuskan sendiri bagaimana memaksimalkan sumber daya agar dapat hasilnya maksimal. 3. Orientasi pada hasil kerja atau output. Administrasi hanya dapat dikendalikan secara efisien apabila titik tolak penyelenggaraannya berada pada hasil output kerja. Yang keempat, controlling. Controlling bisa diartikan sebagai satu konsep terpadu guna mengendalikan administrasi secara efisien dan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh politik. Untuk berfungsi seperti ini, controlling harus menyediakan informasi yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Pengadaan informasi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang dimiliki manajemen politik atau pemerintah sebagai pihak perencana dan administrasi sebagai pelaksana. Yang kelima, orientasi warga atau pelanggan. Intisari new public manajemen berbunyi, segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi warga adalah pemborosan. Kalimat ini mengungkapkan bahwa administrasi bukanlah tujuan akhir dan ia hanya punya satu tugas, yaitu pemberian layanan kepada rakyat yang memang berhak mendapatkannya. Yang keenam, persoalia merupakan faktor kunci bagi kesuksesan sebuah proses modernisasi. Modernisasi administrasi publik hanya ada berhasil apabila potensi sumber daya manusia dimanfaatkan secara maksimal, atau jika ada kekurangan di bidang ini memperbaiki sumber daya manusia kita. Yang ketujuh, teknik informasi. Prinsip-prinsip manajemen yang telah diuraikan di atas serta seluruh bentuk pengendalian membutuhkan suatu sistem informasi yang sempurna, penggabungan informasi dan komunikasi yang tepat, penataan data yang pengendalian dan kemungkinan mengakses kumpulan data guna memenuhi keinginan pelanggan. Semua itu membutuhkan jaringan alat pengolahan data sehingga pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat dan terutama sekali bisa dipercaya. Yang terakhir, manajemen kualitas. Setiap produk termasuk pekerjaan yang menggiring produk tersebut memiliki jumlah ciri yang bisa dibedakan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Nada Siva Fazia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai orientasi New Public Management. Menurut Verley, Ashburner, John Gerald, dan Pettigrew dalam Kebat 2004, New Public Management ini telah mengalami berbagai perubahan orientasi. Yang pertama, orientasi The Drive, yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja. Yang kedua, orientasi Downsizing and Decentralization, yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi, dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat.
Yang ketiga, orientasi in search of excellence, yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, orientasi public service, yaitu menekankan pada kualitas, misi, dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik. Pembahasan yang terakhir adalah karakteristik New Public Management. Pada dasarnya, penerapan sistem New Public Management yang didasari pada desentralisasi mempunyai 7 karakteristik, yaitu yang pertama, manajemen profesional di sektor publik. Yang kedua, adanya standar kinerja dan ukuran kinerja. Yang ketiga, penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome. Yang keempat, pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. Yang kelima, menciptakan persaingan di sektor publik. Yang keenam, pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik. Yang terakhir, penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.